Si gampang. Iya, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, ketemu lagi bersama Migdad Saroni dalam Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, edisi hari Sabtu Wage tanggal 27 Juni 2020 atau tanggal 5 1441 Hijriah. Pada kesempatan yang sangat indah ini sahabat Erlisa, kita nanti akan berbincang-bincang, kita akan juga bersolawat. Dan juga pada sore ini sahabat Erlisa, nanti kita akan tunggu ya gabungnya dari sahabat Erlisa. Bisa gabung melalui telepon ya, atau juga SMS WA. Di teleponnya Erlisa di 02914299801, juga bisa gabung ya di SMS atau WA-nya Erlisa di 0805805804. Juga mungkin ketika Anda tidak bisa mendengarkan secara live melalui gelombang 94,7 FM, bisa melalui streaming ya di www.erlisafmjepara.com, atau juga pada kesempatan kali ini juga bisa nonton ya ini di channelnya Facebooknya Erlisa FM Jepara. Kita siaran langsung. Oke. Dan sahabat Erlisa, sebelum kita nanti tunggu ya atensi dari sahabat-sahabat Erlisa semuanya, kita sapa terlebih dahulu ini tamu kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada sahabat Ahmad Suyuti. Assalamualaikum Pak Suyuti. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya Pak Asli. Ansor. Iya. Oke, Ansor. Gimana sahabat Suyuti? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Donorojo ya. Oke, kita sapa juga ini ada sahabat atau komandan Khairul Anam. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya sahabat komandan Anam? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ini saya manggilnya harus lengkap ini. Sahabat. Sahabat saja. Sahabat ya? Sama-sama. Oh sama. Oke. Pada sore hari ini mungkin sedikit dikenalkan ya. Monggo dari ini dari PAC Donorojo. Ansor ya, masih aktif ya? Masih aktif. Dulu kita aktifnya di Ibnu ya. Sekarang sudah menjadi pejabat Ansor. Oke. Dan di Ansor sebagai apa, sahabat Suyuti? Kalau saya sebagai ketua PAC di Ansor di periode 2019-2021. Berarti baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. 1 tahun ya. Dan 1 tahunnya 30 Agustus nanti. Oh gitu. Meh ngancek setahun. Oke. Terus kalau sahabat Anam? Ya, saya kebetulan jadi Satkaryon Donorojo. Ya, untuk masa bakti sama seperti sahabat Suyuti, Sama ya? saling berjalan bersama-sama. Gitu ya. Kalau dulu di Ibnu ya sama, ini Ansor ya sama ya. Yang muda yang turun. Oh gitu. Oke. Ini kita kenal untuk awalan ya. Sudah di Ansor sudah berapa lama sahabat Suyuti? Kalau saya mulai dari 2017 sudah masuk di Ansor, karena saat itu di Ansor Donorojo vakum dan saya masih menjabat di wakil ketua PC Ibnu Jepara. Tetapi saya berinisiatif bahwasanya nanti di PC saya harus pindah di Ansor, dan saat itu saya merintis bersama-sama dengan
Bapak MWCNU untuk mendirikan Ansor, dan saat itu pertama kali setelah vakum saya menjabat sekretaris Ansor, dan setelah konferensi kemarin saya terpilih menjadi ketua Ansor. Jadi di tahun 2019-2021. Oke. Mungkin nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan program-programnya ya. Kan sudah 1 tahun pastinya sudah eksis. Oke, kalau sahabat Anam sendiri, sahabat Anam untuk aktifnya di Banser atau di Ansor. Untuk saya, untuk aktif di Banser itu baru di masa jabatan ini. Oh gitu ya. 2019, karena sebelumnya itu saya juga di sekretaris. Ya sekretaris juga ya perjalannya dengan waktu. Untuk pergantian ketua kemarin saya lolos jadi ketua Satkor Yon Donorojo. Oh jadi sebelum jadi Kasat Koryon ini itu mana ya, sudah aktif di sekretaris ya? Sekretaris. Oh gitu ya. Sekretaris Bansernya atau di Ansornya? Ansor. Oke, sahabat, kita nanti akan melanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini kita kembali ke selawat dulu. Ini ada Laukana Binal Habib yang tadi sudah di request sama temen yang ikut di WhatsAppnya Erlisa. Tetap di Pesona Erlisa. Sahabat Kematu JWM, Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi. Oke, kembali lagi bersama Migdad Saroni dan juga saya ditemani dari pimpinan anak cabang GP Ansor Donorojo. Ini ada sahabat Suhidi dan sahabat Anam ya. Nah, oke, tadi kan sudah disinggung berkaitan dengan GP Ansor dari Donorojo ya. Nah, mungkin bisa sedikit kita kan eksistensi organisasi di masa pandemi COVID-19. Nah, ini mungkin sedikit bisa dijelaskan ini sahabat Suyudi. Monggo. Dalam tema itu saya mengambil di eksistensi organisasi di masa pandemi ini, karena tentunya di situ kita harus tahu bahwasanya organisasi itu harus bisa tampil pun di masa apapun. Maka dari itu dalam masa pandemi ini kita gunakan media sosial dan tetap eksis dalam juga bersosialisasi kepada masyarakat bahwasanya apapun kendala, apapun masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Maka dari itu kami tetap eksis dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi maupun lewat media sosial maupun langsung ke masyarakat. Oke. Mungkin ini saya mau bertanya ini kepada sahabat Sudi ya. Bagaimana sih organisasi PAC Donorojo di sana itu kan secara apa ya? Secara geografinya itu kan ada gunungnya, ada ya kan, ada pesisirnya juga. Mungkin sedikit bisa dijelaskan ya yang membedakan antara Ansor Donorojo mungkin dengan Ansor kecamatan yang lain mungkin ya. Tentu kita lihat dari jarak antara Donorojo dan Jepara itu sangat jauh. Tentunya ketika ada rapat kami usahakan seperti yang kemarin ketika ada rapat di rumah sahabat ketua PC Jepara, kami tetap hadir. Dan juga itu kami di samping terjauh juga perbatasan di antara Kabupaten Pati. Jadi tentunya kita sangat berbeda dan juga tata letak yang sangat berbeda dari antara desa ranting maupun keranting yang lain. Ini tetapi ini bukan sebuah tantangan bagi kami. Itu adalah apa istilahnya perbedaan yang sangat menggambarkan suasana yang berbeda. Dan kita bisa menyatukan perbedaan itu, kita masing saling saling mempersatukan antar perbedaan. Karena kami berpendapat bahwasanya perbedaan itu sangat indah, seperti halnya pelangi
itu Pabida itu sangat indah. Maka dari itu saya sebagai ketua dan bersama teman-teman yang ada di PA Jandarojo, baik dari Komandan Basar dan ketua-ketua yang lain, kami bertekad bahwasanya di organisasi Jandarojo tetap nanti bisa maju dan sedikit. Oke. Mungkin bisa ditambahi dari sahabat Anam berkaitan dengan organisasi PAC Jandarojo, monggo. Iya, untuk kami di sebagian di Pasar, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang ada di Jandarojo. Sangat luar biasa untuk perjuangannya di masa-masa ini. Sudah menjadi gabung di Satgas, bahkan sudah menyatakan siap untuk segalanya. Bahkan saya minta untuk sahabat-sahabat di Jandarojo, meskipun tidak ada respon dari pemerintah, tetap tujuan kita adalah sosial. Ada kendala apapun harus kita lalui bersama-sama. Jangan sampai kita tunggu ada musibah baru datang. Pokoknya ada kendala, yang penting kita selalu koordinasi bersama, jangan diam. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau saya setiap ada permasalahan atau mencari informasi, saya datang ke rantai-rantai. Ayo sahabat ngopi, biar kita enak, seperti itu. Oke, ini kembali ke sahabat Swidi. Untuk PAC Jandarojo ya, Ansor Jandarojo ini ada berapa ranting sih, sahabat? Di sini di kami memimpin dari 12 ranting. 12 ranting. Terus satu lakan ini ada 5 ranting. Oh gitu ya. 5 ranting. Jadi untuk itu khusus satu desa ya? Satu desa 5 ranting. Wah, alhamdulillah semuanya berjalan. Itu kalau 5 ranting berarti apa ya? Nanti kalau yang pimpinan sedesanya itu apa? Atau tetap tidak ada ya? Tetap kita ketika ada konsolidasi dengan desa, kami usahakan untuk 5 ranting ini gabung dulu. Nanti kita membahas apa yang kita bahas di desa. Nanti kita bersama-sama ke desa. Biar nanti sinkron antara ranting 1 dengan 5. Terus dari ke 12 ranting ya? Semuanya. Aktif semua. Dan alhamdulillah kami ketika saat sebelum menjabat, ketika dicalonkan itu kami tekadnya ada pertama adalah menghidupkan ranting yang vakum. Dulunya ada ranting tapi kebanyakan vakum dan tidak ber-SK. Tapi kami kasihan ada sebagian dari ber-SK, sehingga kami usahakan untuk membenahi dari hal-hal yang belum kami benahi di periode. Jadi kami membenahi sedikit demi sedikit, bahwasanya dulu sudah bagus, tapi kita hanya membenahi dari pembinaan yang dulu, apa yang belum kurang, ada apa yang belum pas kita, sehingga tetap kami berpikir kami tetap masih kurang, nanti biar dibenahi oleh yang lainnya. Apabila kami masih kurang, tapi tetap kami berusaha yang. Oke, terus selanjutnya tadi kan dengan ini kan sudah hampir 1 tahun ya. Itu memang ranting-ranting itu memang sudah eksis atau memang vakum itu tadi, terus semenjak jenengan menjabat aktif kembali atau gimana, sahabat? Dulunya tetap aktif, cuman kemungkinan kita kan kurang berkomunikasi. Oh gitu ya. Terus tentunya juga arus politik juga kan sangat berpengaruh, karena kita tahu organisasi di Ansor itu kan pemuda. Kita tahu sekali pemuda di umur Ansor kan banyak yang mencari jati diri, banyak yang belum masih ingin menjajaki suatu hal. Maka dari itu tentunya politik ini juga mempengaruhi dengan intinya itu perputaran roda organisasi. Itu pasti. Terus dulunya sudah aktif, terus ada vakum kadang, terus ada kendala-kendala karena mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, dan kami mencoba untuk menyatukan dengan sering kita turba, kita saling jagung pecahan bersama. Itu tujuan. Oke. Terus selanjutnya tadi kan ada 8 desa ya.
Donorjo kan memang terkenal luas. Ada yang tadi tulakan itu sampai berapa ranting, 5 ya. 5 gitu. ranting. Nah, mungkin kira-kira ini tentang kearifan lokal dari desa satu ke desa, ada kesamaan atau mungkin satu desa dengan desa yang lain ini berbeda? Sangatlah berbeda. Beda. Tentunya sangat berbeda. Kita berpikiran juga berbeda. Karena contohnya di desa Ujung Watu itu kan daerah pesisir, beda dengan daerah juga berbeda. Tapi tujuan kita tetap sama, bahwasanya kita di Ansor Banser berpikiran yang organisasi yang sama. Tentunya kita hanya mengolah pikiran pada sahabat-sahabat yang ada di sana, bahwasanya perbedaan itu memang ada, tetap ada. Tapi kita kearifan lokal itu kita lebih cari tahu dulu apa kearifan di sana, dan sehingga kita dipadukan antara kearifan lain seperti apa, tetap ada. Karena di masing-masing desa itu tentunya tidak murni Islam semua, tidak murni di Ansor semua, tidak murni ingin di Ansor semua, tidak murni. Tetapi kita mencoba untuk bahwasanya ini loh organisasi Ansor, ini loh Banser. Kita tetap bisa eksis apabila ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kita terkait dengan masyarakat, pengajian dan lain sebagainya. Oke, terus selanjutnya ini saya mau ngobrol dengan komandannya ini. Kira-kira sedesa, sekecamatan Donorojo itu sudah ada bansernya semua ini, Dan? Ya, untuk anggota kami alhamdulillah 8 desa, 8 desa, 12 ranting ada semua. ada semuanya ya. Ada semua. Itu aktif semua ya? Ya, aktif semua. Aktif semua ya. Aktif semua. Jadi kalau seandainya ada apel sekecamatan Donorojo itu bisa mengerahkan kompi-kompinya ya? Bisa. Karena sebenarnya kan juga tahun 2018. 18 itu kan ada diklat. Itu diklat para terbanyak. Oh gitu ya? Ada 250-an. 250 itu dari Donorojo semua. Donorojo saja. Itu diklat seberapa ya? Ya, di Donorojo. Oh gitu. Jadi khusus kecamatan ya. Oke, kita nanti akan ini nggak terasa sudah 10 menit lebih ini. Oke, kita nanti akan lanjutkan dan masih ditunggu ya sahabat Erlisa semuanya. Jika pengen gabung bisa nanti gabung di SMS-nya atau WA-nya di 081805804 atau juga bisa telepon ya di 02914299 800. Oke, ini tadi sudah siapa ini yang dari Sabila. Dari tahunan mau request Bidadari Surga. Salamnya untuk Ananda Alivia Arafi yang sedang mendengarkan Radio Erlisa. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita akan putarkan ya Mbak Sabila yang ada di tahunan. Ini ada Almadad yang tadi di request sama Mas Riyadus Solihin yang ada di mana tadi ya, ini nggak menyebutkan desanya. Oke, tetap di Pesona Erlisa. Riyadus Solihin yang ada di Krapyak tadi, mohon maaf, yang ada di Krapyak minta Al-Madad dari Al-Mubarak Qudsiyah Kudus. Tetap di Pesona Erlisa. Cinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, masih di Pesona Erlisa, pecinta selawat Nabi, dan masih bersama Migdad Sa'roni dan juga sahabat Sudi dan juga sahabat Anam. Oke, kita lagi ya sahabat ya. Ya, siap. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kearifan lokal dan organisasi dari PAC Donorojo itu sendiri. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan ini antara hubungan atau sinkronisasi antara Ansor Donorojo dengan pemerintah kecamatan dan juga dengan pemerintah desa. Monggo. Baik, untuk saat ini kami selalu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Forkopincam, Pincam ya, terkait dengan Kapolsek, kepolisian, baik maupun dan Pak Camat, seperti yang kemarin kita lakukan. Dan kami juga meneruskan pada masing-masing pimpinan ranting untuk selalu melakukan koordinasi terkait dengan
desa. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kita harus berjalan bareng. Tanpa kita tentunya kita nanti akan kewalahan terkait dengan kemasyarakatannya. Maka dari itu tentunya di situ ada yang respon baik, ada yang respon yang kurang baik. Mungkin kita hanya meningkatkan komunikasi saja, karena kita harus lebih eksis, itu lebih memperkenalkan bahwasanya Ansor Banser ini loh siap untuk bermasyarakat bersama kepada pemerintahan tentunya. Dan mungkin nanti bisa ditambahi oleh sahabat kami dari komandan. Monggo komandan. Sering juga. Untuk dari kami Banser juga ya memang yang diharapkan ada sinkronisasi dengan pemerintahan. Ya itu yang diharapkan dari sahabat semua ranting siap untuk apapun yang ada, yang diharapkan, yang diinstruksikan dari pimpinan. Intinya itu. Oke, jadi untuk selama ini hubungan antara Ansor dengan pemerintah ya baik ya. Ya, Baik. Sering kerjasama mungkin? Sangat sering. Sering ya. Terus untuk saat ini, di saat-saat pandemi yang seperti ini ya kan, kalau yang lain-lain ada kerjasama pembagian masker, ada penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Nah ini dari Ansor sendiri gimana ini? Kami sudah melakukan penyemprotan disinfektan kemarin ketika periode pertama kemarin, dan kita lakukan bersama-sama semua ranting. Semua ranting saya suruh koordinasi dengan desa, dan alhamdulillah jalan. Dan sampai saat ini banyak yang ranting masih berjalan terkait dengan penyemprotan kepada dengan pemerintah. Tapi hari-hari ini mungkin kendala dana. Pemerintah kemarin itu saya mengeluarkan banyak dana, dan saat ini dananya menipis. Kemarin ketika koordinasi dengan pemerintah seperti itu. Dan kita terpaksa untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan yang lain. Dan juga pembagian masker juga sudah dilakukan kepada anggota kami sebagian, sudah berkoordinasi dengan desa, dan alhamdulillah juga responnya juga baik. Seperti itu. Nah, ini juga kami masyarakat agar pandemi ini cepat berlalu. Oke, terus ini kaitan ini saya tanya berkaitan dengan eksistensi Ansor Danorojo. Nah ini di kala pandemi seperti ini kan sering ya menggunakan daring ya atau online ya. Itu sendiri gimana untuk Ansor Danorojo? Nah saat ini itu tentunya kami kendala paling utama itu adalah masalah jaringan. Karena di Sisir itu berjaringan seperti yang di Ujung Watu, Sumberjo dan lain sebagainya, itu bahkan di Sumberjo itu kalau tidak wifi itu tidak bisa. Gitu ya? Ya, jadi sana itu mengandalkan wifi. Jadi kalau untuk biasa nggak bisa ya mungkin. Bisa tapi tidak bisa lirik cepat. Jadi ngomongin tadi rong tahun ya. Dan juga kalau misalnya ada mati lampu, mandung itu pasti ada kendala jaringan juga. Jadi ada jaringan yang tidak bisa lampu maupun itu tentunya menjadi kendala kami, bahwasanya lewat daring itu juga banyak kendala. Dan juga kita tahu sendiri kalau kita ketemu langsung juga banyak kerumunan saat ini kan tidak etis dalam melakukan kegiatan yang berumun-rumun seperti itu. Tetapi tentunya kami tetap kalau misalnya dari daring ini ada kendala, misalnya kita lewat WA dan sebagainya juga, nanti suatu saat kok kita lakukan bisa lancar. Terus untuk ini untuk bantunya sendiri, untuk saat ini apakah pengamanan juga ada ini Dan, atau hanya sekedar istilahnya ikut bantu di Bagana ya di itu, atau gimana Dan? Ya untuk pengamanan dan ya ada yang di Satgas, ada yang setiap ada musibah langsung ikut, itu ada. Untuk karena di wilayah Danorojo mungkin ada dari sahabat mungkin memang tadi yang sudah disampaikan sahabat Suyudi masalah anggaran, tapi dengan sahabat-sahabat yang ada di wilayah Danorojo sudah saya sampaikan, kita nggak usah menunggu ibaratnya memikirkan masalah sumber dana. Yang penting kalau kita bisa, ayo kita turun bersama-sama. Gitu seperti ya? itu. Oke, itu ya. Jadi sangat terkendala di jaringan ya untuk saat ini. Ya.
Terus untuk koordinasi mungkin sahabat ya, koordinasi antara ranting satu dengan ranting yang lain. Kalau mungkin kemarin saya sempat ngobrol sama yang teman yang ada di Pakai Saji ya, itu sudah rapat melalui tadi aplikasi ya. Nah itu kalau untuk koordinasi di Donorejo sendiri gimana sahabat? Kami saat ini itu masih menggunakan koordinasi lewat WA group. Oh gitu ya. Nah, setiap kali ada informasi terkait hal-hal apapun, baik itu secara organisasi maupun secara komunikasi, itu tetap kami usahakan lewat grup maupun yang lainnya. Tapi kami tekankan itu kemarin itu kami saat ini masih dalam masing-masing ada yang support dalam aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Dan paling mudah itu kan nah, karena saat ini semua orang itu hampir mempunyai WA, semua orang gitu. Tapi samping itu juga kami masih ada kendala di untuk WA sendiri jaringannya tetap lancar atau lancar lancar walaupun nanti terkirimnya lama. Apa ya geografinya sana ya memang itu ya, Iya, nah, wilayahnya. Oke, mungkin nah nih berkaitan dengan masih terkait dengan eksistensi ya kan, di Ansor itu kan ada juga Rijal Ansor ya, kalau nggak salah majelis sholawat dan dzikir atau apa ya kan? Nah itu untuk saat ini apakah juga ikut off atau tetap ada kegiatan atau gimana? Kalau saat ini Rizalul Ansor terpaksa kami belum bisa melakukan kegiatan untuk saat ini karena wacana kemarin itu sudah kami agenda itu ada agenda yaitu Rizal Ansor beserta peringatan Hari Ansor dan menjelang kami jadwalkan dan agenda sudah kami apa yang kita bahas di situ juga ada. Tapi ternyata saat itu ada pandemi ini. Jadi gitu. terpaksa kami hentikan dulu. Terus kami koordinasi dengan alhamdulillah di sana kan ada adik-adik kami dari Penuh dan juga mempunyai harus sendiri. Jadi kemungkinan ketika kita melakukan acara itu kami yang membuat acara nanti hadirnya dari IPENU. Gitu. Jadi kita ada sinkronisasi bahwasanya IPENU nanti biar kita tahu di IPENU nanti bahwasanya setelah IPENU nanti harus ke Ansor ya. Nah, seperti yang kami lakukan karena kami juga dulu dari Komandan Anam juga dulunya ketua PAC. Jadi agar kita sinkronisasi nanti ekstensi organisasi dari IPENU, Ansor maupun Fatayat Muslimat dan NU ini saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, saling bekerja sama bersama-sama. Bahasanya tujuan kita adalah satu, yaitu membesarkan NU. Kalau kita tahu jenjang-jenjang mereka adalah kita tetap kami butuhkan. Harus itu. Oke sahabat ya, kita break dulu. Kita kembali ke sholawat atau ke lagu ya. Ini tadi yang di request sama Mbak Sabila ini yang ada di tahunan. Oke, kita akan putarkan. Ini ada Bidadari Surga, tetap di Pesona Erlisa. Cinta sholawat Nabi, hidup berkah diri. 87 FM, Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Oke. Sahabat, ini tak terasa sudah hampir 2 jam kita. Cepat sekali. Oke. Kita menuju ke sesi terakhir ini sahabat ya. Mungkin kita lanjutkan ngobrol kita. Ini berkaitan dengan pengurusnya atau pengurus dari GP Ansor Donorejo. Nah, mungkin beragamnya ya. Sangat beragam. Mungkin nanti bisa diceritakan, dan juga dari bansernya sendiri mungkin kan, wah ini profesinya kan banyak ya Dan ya. Monggo dari sahabat sendiri. Baik, ini untuk anggota kami yang di Ansor, terutama di pengurusnya, tentunya dari pengurus harian sendiri banyak berbagai profesi. Ada yang dari parlemen, juga ada jadi anggota DPR ya? Ada. Wah, luar biasa. Ada yang dari
sekolah, Heeh. ada yang pekerjaan serabutan juga ada, dan juga banyak sekali, dan tentunya di perangkat juga ada. Perangkat desa. banyak sekali, perangkat desa Oh, juga ada. heeh. Terus ada yang kerja dari swasta juga ada. Mm-mm. Tentunya di situ kami rangkul bersama-sama, tujuannya adalah satu, adalah untuk membesarkan Ansor. Mm-mm. Dan kami berterima kasih pula kepada sahabat-sahabat kami yang ada di Neraca, ya, kepada sahabat-sahabat yang ada di wakil-wakil ketua kami, Mm-mm. sekretaris kami ini juga merantau di wilayah lain, Heeh. kabupaten lain. Sekretarisnya jenengan ya berarti ya. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruhnya jajaran kami, baik dari pengurus ranting tentunya, dari ketua ranting, karena pimpinan cabang ini bisa berdiri karena rantingnya juga aktif. Tapi kalau pimpinan ranting kok gak aktif, kami bisa Gitu. seperti itu, kita kan ancaman. Betul. Jadi seperti itu. Dan tentunya kami juga minta maaf dan nanti perjalanan kami jangan sampai nanti pada teman-teman gremeng. Jadi wah, pimpinan ini seperti ini ya. Kami tidak inginkan seperti itu. Tetap saling koreksi diri. Tentunya kami banyak salah, banyak kekurangan. Jadi ini kurang ini, nanti bisa monggo bisa dipecahkan bersama. Nah, seperti itu yang kami. Oke. Komandan Anam. Mungkin bisa diceritakan sedikit anggotanya jenengan. Iya, untuk anggota kami untuk bekerjanya itu sama ya, tapi kebanyakan itu serabutan yang ada di rumah. Ada yang kuli macul, ada di yang, sawah ya. ya. Karena tapi alhamdulillah untuk komunikasi tetap berjalan. Ya, itu yang saya suka. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Tetap koordinasi selalu, apapun menunggu instruksi dari pimpinan. Kalau ada apa-apa dengan jalan saya pribadi kurang enak, monggo. Karena saya umur yang paling kecil, saya kira paling muda yang ada di Donorejo. Gitu ya. Bansernya. Dari bansernya. Bansernya paling muda. Terus untuk usianya banser sebenarnya berapa sih, Dan? Untuk maksimalnya atau mungkin minimalnya? Kalau minimal 20. 20 ya. 20 ya. Kalau maksimal itu seharusnya kan 40. 40 tapi ya. Kenyataan bahkan 50, 60 masih ada. Masih ada ya. 45 boleh. Bahkan kemarin ada yang menyatakan, dan memang ini langsung bilang sama saya, dan sisa umur saya ini saya untuk ngabdi di Banser. Wah, gitu ya. Itu adalah salah satu sahabat yang ada Itu di Donorejo. usia berapa itu yang Sekitar 50 lebih. Wah, 50 lebih ya. Iya. Sudah hampir Sudah 60. menyatakan seperti itu. Pokoknya ini sisa umur saya di Banser seperti itu. Dari mati urip pokoknya banser. Iya, seperti Ya, itu. kami banggakan dari pengurus kami. Itu memang tua di atas saya, senior saya, tetap masih mempercayai saya sebagai ketua. Itu yang kami banggakan. Iya. Bahwasanya- Termasuk ya, bahwasanya mereka tuh senior saya ketika di organisasi yang lain seperti itu. Tapi itu yang kami banggakan. Maka dari itu dalam kepengurusan di PDPRT kami memang 20 sampai 40. Itu untuk tujuan untuk, tapi kita kearifan dan juga kita melihat dari ada yang namanya anggota istimewa. Anggota Yang namanya istimewa ya. itu anggota yang masih pengen berkiprah di Ansor maupun Banser, tapi umurnya tidak melebihi itu tidak apa-apa dari dalam anggota istimewa. Oke. Terus ini sahabat, tadi kan ada yang lebih senior ya, ada yang DPR, ada yang kuliah bangunan, ada yang apa ya kan, beragam. Ini jenengan sebagai pemimpin ya. Nah, ini kan keduanya ini kan satu komandan yang satu ketua. Ini cara memimpin orang yang lebih senior, apakah ewoh pakewoh atau gimana ini? Monggo. Kalau dari kami itu usahakan kami sering silaturahmi. Oh gitu ya. Silaturahmi kepada mereka, beliau-beliau, bahwasanya kita ini butuh bimbingan dengan Pak. Misalnya kami menyuruh berarti atas nama organisasi, bukan atas nama diri saya. Itu yang kami. Terus memang sering, kalau kita sering jagong, sering komunikasi, sering silaturahmi, tujuan kita adalah sama. Nanti tidak ada yang namanya iki adikku, iki anakku, seperti itu. Jadi ini adalah Oke, monggo untuk yang dan monggo untuk yang tadi jenengan ada yang lebih tua, bahkan pokoknya mati urip kan itu ya. Monggo. Ya, karena memang benar. Untuk saya juga ya, yang pesan saya seperti itu. Kalau memang dari sahabat-sahabat yang di Donorejo, instruksi tetap dari kami. Instruksi kalau memang ada apa-apa kendala, saya langsung turun. Ya, ayo dan kita jagung bareng-bareng seperti itu. Intinya jangan sampai di antara kita ada kesalahan.
seperti itu. Meskipun saya kecil di umur panjenengan lebih tua, gimana caranya menyelesaikan permasalahan seperti itu. Oke. Ini mungkin terakhir ini ya sebelum kita ke kesimpulan. Suka duka. Nah, ini selama 1 tahun kepemimpinan jenengan ini kan pasti ada suka duka, hambatan, tantangan. Itu pasti. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan dibagi kepada sahabat-sahabat, monggo. Kalau sukanya itu ya sering masih ada komunikasi, saling memahami satu sama lain. Karena di organisasi ini perbedaan sangat banyak. Kita banyak yang memahami perbedaan. Mungkin ada yang emosionalnya tinggi, ada yang kurang nanggap, mungkin ada yang lambat, ada yang cekatan, dan ada yang pengen maju cepat. Itu pasti banyak. Dan kalau kita menuruti satu orang itu pasti akan membuat kecewa yang lainnya. Itu gimana caranya kita mereka bahwasanya ini loh tujuannya jelas sama. Kita gimana organisasi bisa jalan agar ini loh antara keinginan satu keinginan lain ini saling terbuka, jadi saling sama-sama. Itu yang kami sukai adalah sering ada musyawarah mufakat di situ. Dan dukanya tentunya ada banyak kendala. Dukanya itu kadang itu masalah ekonomi ya. Sering ekonomi organisasi juga masih kendala. Karena ekonomi organisasi juga sebuah jalannya organisasi. Yang kedua ekonomi dari masing-masing personel. Tentunya ketika organisasi tidak bisa memberikan apa-apa, tentunya mereka juga harus memberikan ekonomi dirinya sendiri. Nah, ini yang sering kami kualan karena kita tidak mempunyai solusi. Kadang kita juga bingung masalah ekonomi masing-masing organisasi. Ada yang kreatif kerja sama, ada yang masa-masa pandemi ini terus. Kita tahu masa pandemi ekonomi sangat lemah. Ya, kerjaan-kerjaan yang dulunya seperti merantau seperti yang lain itu juga sangat dampaknya tinggi sampai pemerintah memberikan bantuan yang sangat banyak. Itu kan tujuannya aja adalah untuk memperkuat ekonomi masing-masing warganya. Nah, ini sangat terasa sekali di masa pandemi ini. Nah, seketika ada di pasar otomatis banyak kan ya. Alhamdulillah di Indonesia masih hijau ya. Semoga ini terus nanti pandemi ini. Dan kita tahu di wilayah selain Donorojo, Keling ya, yang Keling yang berdekatan ya berarti ya. Seperti di yang selainnya Donorojo ini kan kebanyakan di pasar itu. Pasar ya. Maka dari itu bahwasanya pasar itu pusat ekonomi di masyarakat di desa. Lebih-lebih dari orang-orang yang serabda ini yang sangat kami pikirkan bahwasanya organisasi harus eksis di sini. Bahwasanya kita harus yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwasanya sehat itu penting. Sehat itu penting, maka dari itu kalau kita sudah tidak sehat, itu kita akan tahu bahwasanya sehat itu mahal. Maka dari belum kita merasa itu tidak harus waspada dari sekarang. Mungkin memakai masker dan Oke, terus untuk Komandan Anam. Nah, tadi berkaitan dengan suka dan duka menjadi komandan Banser ya. Sukanya ya kalau yang di Banser ya. Karena di Banser itu kebanyakan di lapangan. Kalau bersama-sama itu lebih suka lagi. Karena bersama sahabat-sahabat semua untuk kegiatan nyanyi bersama, riang bersama. Tidak sukanya seperti ini. Mau apa-apa susah. Kalau ada kumpulan kita membawa organisasi nanti jadi salah lagi. Karena instruksi dari pimpinan jangan sampai ada kerumunan banyak itu. Kalau yang penting di Banser itu ramainya adalah kumpul bareng-bareng. Susahnya ya kayak seperti ini tidak bisa kumpul-kumpul. Tidak bisa kumpul ya. Jadi selama pandemi ini belum pernah ada kumpul-kumpul ya untuk Ansor. Belum ada ya. Oke. Terakhir ini sahabat ya, berkaitan sahabat Suyuti, kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol pada sore hari ini dari tadi eksistensi organisasi Ansor Donorojo. Monggo. Baik, yang pertama kami sampaikan bahwasanya terima kasih kepada seluruh jajarannya. Yang kedua adalah dalam organisasi ini tentunya apapun kendalanya, apapun masanya, atau apapun istilahnya kendala kita tetap
kita tetap eksis, kita tetap jalankan bahwasanya organisasi itu tak pasti jalannya. Baik ini alhamdulillah pada masa pandemi ini kita usahakan adalah dakwah lil medsos karena kita tahu sendiri masyarakat kita seluruhnya itu adalah hampir menggunakan medsos. Lebih-lebih di generasi 4.0 ini. Maka dari itu semakin perkembangan zaman ini eksistensi di Ansor Banser itu di samping ada media-media yang kami buat seperti di Facebook PAC Ansor Dinorejo, ada juga Twitter juga PAC Ansor Dinorejo, dan juga ada Instagram juga PAC Instagram ya. Ini tujuan kami adalah untuk memberikan gambaran tentang PAC Ansor Dinorejo kegiatan yang ada. Tentunya ini adalah bentuk daripada eksistensi dan organisasi juga perlu berkoordinasi kepada pihak pemerintahan, dan stakeholder yang ada, baik juga terkait dengan keagamaan dan pimpinan yang lain. Tujuannya adalah saling bekerjasama, saling menyatu dan saling membuat bersatu untuk menumbuhkan masyarakat ini agar masyarakat ini tahu organisasi NU ini kok seperti ini. Itu tujuan kami. Oke, mungkin bisa ditambahi Komandan berkaitan kesimpulan pada sore hari ini. Ya, kesimpulannya ya tidak banyak lagi seperti tadi sudah dipajang lebar dari Sahabat Suyuti. Poin intinya di masa-masa seperti ini kita tidak boleh kendor, tetap semangat meskipun di masa-masa seperti ini. Jangan sampai kita miskomunikasi. Oke. Terakhir ya sahabat ya, mungkin bisa disampaikan salam dengan pengurusnya jenengan atau mungkin siapa saja, monggo. Oke, untuk salam-salam kami salam kepada wakil-wakil kami. Ya, pertama adalah Ketua Rizal Ansor, ya Gus Fatwa, ya. Dan juga kami salam kepada Ketua Bidang Ekonomi, Bapak Khairun Niam, sahabat Khairun Niam. Terus komandan kami yang di samping kami juga ini sebagai kepala Satkoryon, ya. Terus ada juga bagian-bagian sekretaris kami, yaitu Zainul Afifi yang saat ini di Semarang, mungkin kesibukannya adalah pekerjaan di Semarang sekarang. Dengan sekretaris kami ada sekretaris Jalul Ansor, yaitu sahabat Taufik Rohman dari Sumberjo ini. Sumberjo ya. Pepetan padi sana ya. Terus ada wakil sekretaris kami juga ada siapa? Wakil sekretaris kami juga sahabat Suharyanto. Karena Wenarno ini bidang organisasi. Terus juga kami sampaikan kepada salam-salam kepada sahabat kami yang di Ranting, Ketua Ranting Tulakan 1 yaitu sahabat Hendrawan. Ini yang mempunyai Watu Langsang. Dan juga ada sahabat Ranting Tulakan 2 yaitu sahabat Zainal Abidin. Ada Ranting Tulakan 3 sahabat Ahmad Rifan. Ranting Tulakan 4 sahabat Nur Hadi. Ada dulunya ketua PAC Ibnu Dinorejo, dulunya yang pertama kali pada pertama. Gitu. Ini senior kami. Juga sahabat Nur Wahid selaku ketua Ranting Banyumanis. Juga ketua PAC Ibnu dulunya, ya. Terus sahabat Darmaji, ketua Ranting Jengwatu. Sahabat Suharyanto ketua Ranting Lereng. Sahabat Ahmad Rafiq ketua Ranting Sumberjo. Dan sahabat Agus juga, dan sahabat Agus Ahmad Saroni dari Ranting Lingo. Ini jadi sahabat-sahabat kami yang ada di Ranting. Mungkin tidak kami sebutkan satu persatu karena banyak sekali sahabat yang kami. Tentunya ini yang kami sebutkan adalah penelusuran kami yang ada di Ranting maupun yang ada di pimpinan cabang. Mungkin komandan monggo Komandan Bansernya dan. Ya, untuk sahabat-sahabat Banser yang khususnya di wilayah Dinorejo, tetap yang dari Ranting Tulakan 1 sampai 5, Badung Harjo, Selereng, Banyumanis, Jengwatu, Lingo dan juga, dan sahabat-sahabat semua tetap
saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sahabat-sahabat, tetap eksis di organisasi Bansar. Pokoknya selalu komunikasi lah. Itu yang saya inginkan, jangan sampai ada sesuatu kendala untuk di organisasi kita. Itu Oke. saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih ya sahabat Swidi, sahabat Anam. Iya, Terima kasih sama-sama. udah menjadi tamu di Pesona Air Lisa. Iya. Dan jangan kapok ya. Oke, kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi karena Siap. kita Ada dibatasi waktunya, oleh waktu. Iya. Tidak usah sudah hampir 2 jam ternyata sahabat. Iya. Oke, terima kasih ya sahabat-sahabat semuanya. Oke, sahabat Erlisa, demikianlah Pesona Erlisa edisi hari Sabtu 27 Juni 2020. Insya Allah kita akan ketemu ya setiap hari Sabtu sore dari jam 3 sampai jam 5 sore di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi yang akan terus mengudara insya Allah tiap hari Sabtu. Dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربيع الأول قبيل الفجر